Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tasya Nifa dengan NIM B1B1222053. Saya dari Prodi Ilmu Pemerintahan Fakultas Hukum Universitas Jambi. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai mata kuliah yaitu Tata Kelola Keuangan Negara yang diampu oleh Bapak Wirme Eka Putra, SE, MSI. Di mana dalam materi tersebut mencakup yaitu rumah tangga pemerintah, peran pemerintah dalam perekonomian, kemudian kepincangan dalam mekanisme pasar, setelah itu eksternalitas dan barang publik, kemudian yaitu kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah. Berikut video penjelasannya. Baiklah, materi yang pertama yaitu pemerintah dan rumah tangga pemerintah, di mana rumah tangga atau rumah tangga konsumen ini adalah sebuah individu atau kelompok manusia yang mengkonsumsi barang dan jasa yang dihasilkan oleh produsen. Nah, produsen itu merupakan pemerintah. Pemerintah dalam melaksanakan tugasnya itu memerlukan faktor produksi serta bermacam-macam barang dan jasa yang harus dibeli dan dibayar. Hal ini disebut dengan pengeluaran pemerintah atau government expenditure. Nah, setiap kegiatan ekonomi pasti memerlukan produsen dan konsumen, di mana kedua pihak ini disebut sebagai pelaku ekonomi. Kedua pihak ini disebut sebagai pelaku ekonomi. Secara makro, pelaku ekonomi itu tidak hanya mencakup produsen dan konsumen, tetapi juga meliputi rumah tangga pemerintah dan juga masyarakat luar negeri. Nah, yang pertama itu rumah tangga konsumen, merupakan sekelompok orang atau badan yang melakukan kegiatan konsumsi. Secara umum, rumah tangga konsumen ini berperan dalam menyediakan faktor-faktor produksi atau sumber daya manusia, modal, tanah, atau lahan. Nah, untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga produsen. Setelah itu, rumah tangga konsumen ini akan mendapat balas jasa berupa upah, bunga modal, laba, usaha, dan juga sewa dari rumah tangga produsen. Balas jasa yang didapat ini akan digunakan untuk menanggung beban pajak yang diberikan oleh pemerintah. Kemudian yang kedua yaitu rumah tangga produsen, di mana rumah tangga produsen ini merupakan organisasi atau badan yang dikembangkan untuk menghasilkan barang dan jasa guna untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Sebagai produsen, rumah tangga produsen ini akan mengkombinasikan faktor-faktor produksi untuk menghasilkan barang-barang atau jasa. Baiklah, yang ketiga yaitu rumah tangga pemerintah. Nah, sebagai pelaku ekonomi, ada 3 peran penting rumah tangga pemerintah ini. Pemerintah dalam kegiatan perekonomian. Tiga peran penting rumah tangga pemerintah tersebut adalah sebagai produsen yang memproduksi barang dan jasa bagi kepentingan publik. Selain itu, rumah tangga pemerintah juga punya peran sebagai konsumen, serta yang ketiga yaitu sebagai pengatur dan pengendali perekonomian. Selanjutnya yaitu peran penting pemerintah dalam perekonomian negara. Nah, di dalam perekonomian ini pemerintah memiliki peran besar dalam menggerakkan roda perekonomian negara. Hal ini disebabkan karena perkembangan teknologi yang semakin maju, sehingga pemerintah memiliki peran yang lebih besar dalam mengatur roda perekonomian. Apalagi ekonomi ini tergolong sebagai sektor yang berpengaruh besar terhadap kemaslahatan atau kemakmuran hidup banyak orang. Oleh karena itu, kebijakan yang dikelola pemerintah ini harus dipertimbangkan dengan matang. Nah, di mana peran-peran pemerintahnya itu yaitu yang kesatu yaitu sebagai produsen. Peran penting rumah tangga pemerintah yang pertama sebagai produsen yaitu memproduksi barang dan jasa. Salah satu contohnya adalah BUMN atau Badan Usaha Milik Negara. BUMN sendiri adalah badan usaha yang dimiliki dan dikelola sendiri oleh pemerintah. Maka pemerintahan mengelola BUMN untuk melakukan produksi dalam menghasilkan barang dan jasa yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan publik atau memenuhi kebutuhan masyarakat di negaranya. Yang kedua yaitu sebagai konsumen. Nah, peran penting pemerintah sebagai konsumen ini dalam menjalankan perannya sebagai produsen, pemerintah ini juga akan mengalokasikan dana untuk memperoleh beberapa sarana dan prasarana guna penunjang hal tersebut.
Tujuannya adalah untuk digunakan dalam proses produksi dan menghasilkan barang serta jasa bagi pemenuhan kebutuhan publik. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, itu sebagai regulator atau pengatur. Regulator, pengatur atau pengendali dalam perekonomian. Tujuannya adalah untuk mengatur perekonomian ketika dijalankan agar kesejahteraan pemerintah. Misalnya kesejahteraan pemerintah dan rakyat-rakyatnya. Misalnya itu pemberian subsidi pada perusahaan dalam negeri sehingga mampu bersaing dengan produk luar. Peran lainnya juga bisa sebagai penentu kebijakan perekonomian. Untuk materi yang selanjutnya itu kepincangan-kepincangan dalam mekanisme pasar. Nah, mekanisme pasar sendiri merupakan kecenderungan dalam pasar bebas untuk terjadinya sebuah perubahan harga sampai pasar menjadi seimbang atau jumlah yang ditawarkan sama dengan jumlah yang diminta. Selanjutnya itu tentang eksternalitas dan barang publik. Yang pertama itu eksternalitas. Nah, apa eksternalitas itu? Menurut Mankiw, eksternalitas itu adalah sebuah dampak yang timbul karena tindakan seseorang atau suatu pihak terhadap kesejahteraan atau kondisi orang atau pihak lain dan orang tersebut tidak membayar maupun menerima kompensasi dari dampak tindakan itu. Nah, sehingga dapat disimpulkan bahwa eksternalitas ini adalah dampak yang dihasilkan seseorang dari suatu kegiatan yang mempengaruhi kehidupan orang lain. Dengan adanya eksternalitas ini, maka kepentingan masyarakat atas hasil-hasil suatu pasar tidak hanya mempengaruhi kesejahteraan pembeli dan penjual, melainkan juga kesejahteraan pihak-pihak lain di luar pembeli dan penjual. Karena para pembeli dan penjual itu mengabaikan dampak-dampak eksternal dari tindakan mereka dalam memutuskan permintaan dan penawaran mereka. Nah, maka eksternalitas ini akan selalu timbul dan keberadaannya yang mengakibatkan pasar yang berada dalam kondisi equilibrium tidak efisien lagi. Jadi akibat dari adanya eksternalitas itu sendiri, equilibrium pasar tidak akan mampu memaksimalkan kesejahteraan total bagi suatu masyarakat secara keseluruhan. Kemudian yang kedua itu barang publik atau public goods. Nah, barang publik ini adalah barang-barang yang tidak memiliki sifat eksklusibilitas maupun sifat bersaing. Artinya siapa saja tidak bisa dicegah untuk memakai atau memanfaatkan barang ini, dan pemakaiannya oleh seseorang tidak akan menghilangkan atau mengurangi peluang orang lain untuk melakukan hal yang sama. Dapat juga dikatakan barang publik atau public goods ini merupakan barang-barang yang disediakan oleh pihak pemerintah maupun swasta untuk digunakan dan dikonsumsi oleh setiap individu untuk memenuhi kebutuhan mereka. Kemudian materi yang terakhir yaitu macam-macam kegiatan pemerintah. Nah, yang pertama itu kegiatan dalam mengalokasikan faktor produksi barang atau jasa. Sebagaimana diketahui bahwa pelaku ekonomi adalah unsur yang harus ada dalam kegiatan perekonomian. Bisa dikatakan pelaku ekonomi ini adalah pihak dalam suatu sistem ekonomi yang menjalankan kegiatan ekonomi. Nah, subjek perorangan maupun organisasi atau pemerintah merupakan pelaku ekonomi yang melakukan kegiatan ekonomi berupa produksi, konsumsi, dan distribusi. Sebagai pelaku ekonomi, peran penting rumah tangga pemerintah adalah sebagai produsen, konsumen, dan pengendali perekonomian. Dalam hal sebagaimana produsen, peran rumah tangga pemerintah adalah memproduksi barang atau jasa dalam rangka memenuhi kepentingan publik. Nah, produksi barang atau jasa ini dilakukan oleh lembaga pemerintah, yakni BUMN. Misalnya PT PLN Persero menyediakan listrik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Nah, kemudian yang kedua yaitu mendistribusi pendapatan atau mentransfer penghasilan. Secara garis besar itu, distribusi pendapatan bisa diartikan sebagai upaya pendistribusian kembali pendapatan yang diterima masyarakat dari kalangan mampu kepada masyarakat lainnya yang berasal dari kalangan kurang mampu. Dalam hal ini, pemerintah itu diwajibkan melakukan distribusi pendapatan nasional seperti yang sudah tercantum pada APBN atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Adapun informasi seputar fungsi restribusi pendapatan ini yaitu
kontribusi pendapatan sendiri dilakukan sebagai upaya pemerintah dalam memberikan jaminan sosial bagi masyarakat kurang mampu, sehingga pajak atau pengguna lainnya telah dibayarkan masyarakat tidak akan sia-sia dan menjadi salah satu bentuk investasi sosial jangka panjang. Baiklah, demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Jika ada kekurangan saya mohon maaf, dan saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Wirmi Eka Putra SEM MSI. Semoga materi yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya ucapkan terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.